Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Jadi kalian sudah belajar pecahan itu mulai dari kelas 4 dan kelas 5. Dan di kelas 6 ini kalian hanya mengulangi saja pelajaran itu. Jadi Bapak yakin tidak ada masalah, begitu ya. Nah, materi kita sebetulnya masuk di operasi hitung campuran, tetapi dalam bentuk pecahan. Nah, untuk menghitung bagaimana operasi hitung campuran yang berbentuk pecahan, karena pecahan kan ada beberapa jenis ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada per 100. Maka kita tidak bisa menghitung sebuah operasi hitung pecahan tanpa kita memahami bagaimana merubah pecahan-pecahan tersebut menjadi pecahan bentuk lain. Nah, silakan dibuka buku kalian di halaman 43 dan kita akan Bapak akan mulai menjelaskan contoh-contoh soal yang ada di buku tersebut. Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tahu kan, pecahan biasa itu pecahan yang 1/2, 3/4 misalnya. Nah, kalau pecahan desimal itu yang pakai koma, 0,20, 1,5, itu namanya pecahan desimal. Kita langsung saja Bapak berikan contoh ya. Nah, contoh pertama seperti ini. Ada soal seperti ini, 3/10. 3/10 ini adalah bentuk pecahan biasa. Jadi kalau ada bentuk seperti ini namanya pecahan biasa. Yang atas kita sebut sebagai pembilang dan yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang ada koma-komanya. 1,2, 0,4 misalnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah kita melihat dulu banyaknya 0 yang ada di bagian bawah ini atau di bagian penyebutnya. 0-nya ada 1. Ada 1 angka 0. Maka dalam proses untuk merubahnya menjadi pecahan desimal, hasilnya seperti ini. 0,3. Gampang kan? Gampang banget. Jadi 3/10 itu pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan desimal, hasilnya 0,3. Bagaimana penjelasannya, Pak? Karena ada satu angka di belakang koma. Nih, satu angka di belakang koma. 0-nya ada 1, maka di pecahan desimal ada satu angka juga di belakang koma. 3 ini tetap ya. Jadi 3/10 itu sama dengan 0,3. Kalau 0-nya ada 1, maka di belakang koma, ini di belakang koma namanya. Kalau yang ini di depan koma, yang ini di belakang koma. Jika ini 0-nya ada 1, maka di sini di belakang koma juga ada satu angka. Angka yang mana? Yang ini, kita pindahkan ke sini. Beres. Gitu ya. Misalnya lagi, ada 45/100. Kita lihat di sini ada 0-nya 2. Ada 2 angka 0, maka hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,45. Ada 2 angka di belakang koma. Di sini 0-nya 2, maka di sini ada 2 angka di belakang koma. Ya udah, 0,45 jawabannya. Nih, pindah ke sini. Enak kan? Enak banget, gampang banget. Lagi, misalnya 125/1000. Ada berapa angka 0-nya? 1, 2, 3. Ada 3 angka 0. Maka jawabannya berapa? Ayo. Iya, 0,125. Ada 3 angka di belakang koma. Oh iya, Bapak ingatkan, ini kita bacanya bukan 0,45. Bukan ya. 45 itu adalah bilangan bulat. Kalau ini nilainya kita membacanya 0,45. Kalau ini 0,125. Bukan 0,125. Salah. Kalau begitu menyebutnya, itu hanya bicara tentang penyebutan. Jadi gitu ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini pecahan biasa, kita rubah menjadi pecahan desimal. Tinggal kita melihat
jumlah nolnya. Jika nolnya 1, maka ada satu angka di belakang koma. Jika nolnya 2, ada 2 angka di belakang koma. Jika nolnya 3, ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana Pak kalau ketemu soal seperti ini? 3/4 pecahannya, pecahan biasanya 3/4. Bagaimana Pak kita rubah menjadi pecahan desimal? Karena dia kan bukan 10, bukan 100, bukan 1000, dan seterusnya. Gampang. Seperti ini, lihat. Penyebut belum menjadi 10, 100, atau seterusnya. Kita rubahlah menjadi 10. Kita rubah menjadi 100. Kita rubah jadi 1000, dan seterusnya. Bagaimana cara merubahnya? Kita lihat sama-sama cara merubahnya. Gampang kok cara merubahnya. Nah, cara merubahnya adalah seperti ini. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Terutama sekali penyebutnya. Penyebut kita kalikan dengan angka atau bilangan sehingga hasilnya jadi 10. Atau jadi 100, atau jadi 1000, dan seterusnya. Yang paling duluan mana gitu ya. Ini kan 4 kali berapa ya? Dia bisa jadi 10. Tidak ada. Perkalian 4 yang hasilnya 10 kan nggak ada. Jadi kita rubah dia jadi 100. Karena jadi 10 nggak mungkin. Nah ternyata 4 dikali 25 itu hasilnya berapa? 4 kali 25 hasilnya 100. Maka jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya atau yang di atas ini juga harus dikalikan 25. Sehingga 3 dikali 25 itu 75, dan 4 kali 25 sama dengan 100. Terus kalau sudah begini, gimana cara merubahnya jadi pecahan desimal? Tahu dong ya yang tadi. Lihat nolnya ada berapa. Nah, kalian bisa lihat kan? Kita perhatikan nolnya. Setelah kita melihat nolnya, ada 2 angka 0. Maka berarti apa? Berarti jawabannya ada 2 angka di belakang 0, yaitu 0,75. Gitu ya? Nih kan nolnya ada 2 nih. Maka di sini jawabannya adalah 0,75. Mudah-mudahan bisa dipahami ya di sini ya. Pokoknya intinya kita merubah bagian bawah ini atau bagian penyebut ini menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000, dan seterusnya. Yuk kita lihat lagi contoh berikutnya. Ada soal seperti ini. 1/2/5. Wah, bagaimana Pak ini kalau begini? Ini namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bapak yakin kalian masih ingat caranya yang sudah diajarkan oleh guru kalian di kelas-kelas yang lalu. Menjadi 7/5. Bagaimana caranya Pak? 5 dikali 1 ditambah 2. Bapak ulangi. 5 dikali 1 berapa? 5 Pak. 5 kemudian ditambah 2. Berapa hasilnya? 7. Tulislah di sini. Menjadi pembilangnya per 5. 5-nya tetap nih, nggak boleh berubah. Pindahkan ke sini. Jadi 7/5. Jadi pecahannya 1/2/5 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 7/5. Caranya adalah 5 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya tulis di sini. 7/5. Gitu ya? Ingat dong masih. Nah, kalau sudah jadi begini, saatnya kita melakukan operasi hitung seperti yang di atas. Kita rubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan seterusnya. Yuk kita lihat yuk. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. 5 dikali 20 hasilnya 100. Maka 7 dikali 20 hasilnya 140. Sama ya? Harus dikalikan dengan bilangan yang sama.
Kalau sudah begini kan enak tuh. Kita merubahnya menjadi pecahan desimal. Ya kan? Ingat dong angka yang 00 nih. Nih. Nolnya 2 nih. Yuk coba kita lihat nih. Ada 2 angka 0. Maka jawabannya ada 2 angka di belakang koma. Maka jawabannya adalah 1,40. Nah, 0 ini nak nggak ada nilainya kalau di dalam pecahan. Walaupun nolnya di sini berderet banyak banget, nilainya tidak ada. Jadi kita sederhanakan atau kita buang nolnya sehingga menjadi 1,4. Gitu ya. Tuh, ada 2 angka di belakang koma yang ini tadi. Kemudian kita rubah menjadi 1,4. Gampang ya? Gampang banget. Ini hanya mengingatkan kalian untuk pelajaran kalian yang sudah lewat tuh. Ya. Ada lagi 5/8. 5/8 kita kalikan dengan bilangan yang sama untuk mendapatkan hasil 1000. Karena kalau kita bikin jadi 100 itu nggak ada bilangan yang samanya, maka kita kalikan dengan bilangan yang sama. 8 dikali 125 hasilnya 1000. Kalau yang bawah atau penyebut dikali 125, maka yang atas juga harus dikali 125. 5 kali 125 hasilnya 625. 8 kali 125 hasilnya 1000. Nah, kalau sudah begini pasti tahu dong gimana cara merubahnya menjadi pecahan desimal dengan memperhatikan apa? Memperhatikan banyaknya angka 0. Ada 1, 2, 3. Karena di sini ada 3 angka nolnya, maka jawabannya adalah 0,625. Ada berapa angka? Ada 3 angka di belakang koma. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, pasti bisa kalian pahami karena ini hanya mengingat saja. Oke, setelah itu lanjut lagi ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi pecahan biasa menjadi desimal, maka sekarang desimal menjadi pecahan biasa. Bapak akan berikan salah satu contoh yang seperti ini. Nah, ada soal begini, 0,8. 0,8 ini artinya adalah ada 1 angka di belakang koma. Nih ya, 1 angka di belakang koma. Berarti kalau 1 angka di belakang koma, per berapa dia? Per berapa? Tadi. Ayo, per 10. Nah, ini kemudian kita sederhanakan. Pecahan itu harus disederhanakan menjadi bentuk yang terkecil. Caranya adalah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Nih, jadi 0,8 kalau jadi pecahan biasa itu 8/10. Tetapi 8/10 ini bukanlah bentuk yang paling sederhana. Kalau dia masih bisa dibagi lagi, maka itu belum sederhana. Caranya ini, 8 dibagi 2. Dan 10 juga harus dibagi 2. Yang atas dan yang bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Pak, kalau saya mau bagi 8 bisa nggak? Boleh aja, 8 bagi 8 bisa. Tapi 10 kan nggak bisa dibagi 8. Gitu. Jadi kita pilih angka yang paling kecil yang bisa kita bagi. Maka hasilnya adalah 4/5. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, nggak bisa lagi dibagi. Dibagi dengan bilangan yang sama. Pak, bisa Pak dibagi 1. Oke, 4 bagi 1 berapa hasilnya? 4. 5 bagi 1 berapa hasilnya? 5. Sama, 4/5 juga, jadi nggak bisa dibagi 1. Harus dibagi 2 paling tidak. Kalau masih bisa dibagi lagi, bagi lagi sampai dia tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi 0,8 itu hasilnya dalam bentuk pecahan biasa adalah 4/5. Gampang kan? Gampang.
mengulang aja kok, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Ada seperti ini, 0,25. 0,25 kita mau rubah menjadi pecahan biasa. Prosesnya gampang, sama seperti yang tadi. Tinggal kita rubah saja. Ingat dong, ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, apakah dia menjadi per 10? Enggak, ya. Kalau dua angka di belakang koma, maka penyebutnya itu adalah 100. Nah, seperti ini. 25 per 100. Ini pecahan desimal. Maaf. Ini pecahan biasanya. Tetapi pecahan ini belum sederhana. Belum yang paling kecil gitu loh. Ini kan paling kecil nih, 4 per 5. Ini masih 25 per 100. Harus kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Yaitu yang atas, pembilang, dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Berapa? Dibagi berapa yuk? Untuk menyederhanakannya. Dibagi dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 juga hasilnya 4. Jadilah dia bentuk yang paling sederhana. Jadi 0,25 kalau dirubah menjadi pecahan biasa adalah 1 per 4. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dipahami. Karena ini pelajarannya sederhana sebetulnya. Cuman karena prosesnya belajar kita seperti ini jadi agak panjang kelihatannya. Video kali ini agak panjang. Nah, ada lagi nggak Pak contohnya? Ada. Gampang. Bapak kasih lagi contohnya. 0,375. 0,75. Perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma berarti berapa? Per berapa? Ayo. Per 1000. Pecahannya menjadi 375 per 1000. Ini. Karena ini kan 3 angka di belakang koma. Maka 1, 2, 3, 0-nya juga 3. Berarti 1000. Nah, ini lagi kita sederhanakan lagi. 375 dan 1000 kita bagi dengan bilangan yang sama agar dia menjadi pecahan yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu. Dibagi berapa untuk menyederhanakannya? Iya, betul. Seperti yang kalian lihat di buku lah ya. Kita bagi dengan 125. 375 dibagi 125 hasilnya 3. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Jadi 0,375 pecahan sederhananya dalam bentuk pecahan biasa adalah 3 per 8. Ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau tanya. Pak, ini kan 25. Boleh nggak Pak saya bagi 5 aja Pak? Boleh. Pak, ini 375. Boleh nggak Pak saya bagi 5 saja? Boleh. Tidak masalah. Tapi, ada tapinya. Hasilnya bukan bentuk yang paling kecil. Kamu harus membagi lagi. Contoh ini 25. 25 mau saya bagi 5 Pak. Karena 100 juga bisa dibagi 5. Boleh nggak Pak? Boleh. 25 bagi 5 berapa? Hasilnya 5. 100 bagi 5 berapa hasilnya? 20. Maka di sini 5 per 20. Masih harus kita bagi lagi. Berapa? 5 kita bagi lagi 5. 20 kita bagi lagi 5. Hasilnya berapa? 1 per 4 juga gitu. Jadi boleh-boleh saja, tetapi akan menghabiskan waktu untuk menghitung kembali, membagi kembali gitu untuk sampai ke bentuk yang paling sederhana. Ini juga begitu.
Kalau dibagi 5 bisa, ini juga 1000 dibagi 5 juga bisa. Tapi nanti hasilnya di sini masih belum yang paling kecil, belum yang paling sederhana, dibagi lagi sampai toh hasilnya sama, 3/8. Boleh-boleh saja. Kalau merasa susah membagi yang besar-besar begini, boleh dibagi dengan yang paling kecil dulu, bagi 5 gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian memahaminya. Oke ya? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ada lagi namanya mengubah desimal menjadi persen. Tahu kan, pasti persen, 1%, 10%, 20%. Kalau kalian main-main ke mall begitu, diskon 20%, diskon 50% gitu ya. Pasti tahu tanda persen. Nah, sekarang kita akan mengubah desimal, pecahan desimal menjadi persen. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama yuk. Ada contoh soal seperti begini. 0,2. 0,2 ini akan kita rubah menjadi persen. Caranya seperti ini nih. Kita harus merubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Tetapi penyebutnya atau yang di bawahnya ini harus 100. Jadi persen itu artinya per 100. Ingat baik-baik. Persen itu artinya per 100. Bukan per 10, bukan per 1000, bukan per 10.000, bukan per 7, bukan per 50, tapi per 100. Nah, tadi kita sudah belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi 0,2 itu pecahan biasanya adalah 2/10. Kita rubah menjadi 100. Bagaimana cara merubahnya? Ya udah, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Berapa? 2 dikali 10. 10 juga dikali 10 agar mendapat hasil 100. 10 kali 10, 100. 2 dikali 10, 20. Maka ini sudah menjadi 20/100. 20/100 ini belum selesai. Kita rubah menjadi persen. Bagaimana Pak dia jadi persen? Gampang banget. Nih, 20/100 itu adalah 20%. Tuh, gampang kan? 20/100 itu 20%. Coba Bapak kasihkan lagi yang ini ya. Ada seperti ini, 0,35. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa kalau 0,35, ingat nih ada 2 angka di belakang koma. Maka berarti 35/100. Apakah perlu kita rubah lagi seperti yang di atas ini? Nggak perlu. Kenapa? Karena penyebutnya ini sudah 100. Penyebutnya sudah 100, tinggal kita rubah saja menjadi persen. Berapa persen? Ayo. 35%. No, enak kan? Enak persen. Lanjut. Sudah cukup panjang nih videonya. Ada lagi begini, 0,125. Kita rubah jadi persen. Sekarang untuk berubah jadi persen, kita rubah dulu dia jadi pecahan biasa. Pecahan biasanya kalau ini lihat ada 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma, maka ada 3 juga nolnya nih. 1, 2, 3. 125/1000. 125/1000. Ingat bahwa persen itu adalah per 100. Ini per 100. Ini per 100. Ini juga kita harus 100, nggak boleh 1000 karena persen itu per 100 ya. Kalau tadi dikalikan dengan bilangan yang sama, maka kalau ini karena 1000 ini kan lebih besar kan daripada 100, sementara kita akan merubahnya menjadi per 100. Maka bukan lagi dikali seperti ini, tetapi dibagi. Dibagi 1000 dibagi 10 hasilnya 100.
125 dibagi 10 hasilnya 12,5. Maka kalau kita rubah menjadi persen, gampang aja, sama aja kayak yang ini tadi, yaitu 12,5%. Dari penjelasan ini kalian sudah pasti bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau 20 per 100, 20%. 35 per 100, 35%. 12,5 per 100, 12,5%. 40 per 100, 40%. 75 per 100, 75%. Dan seterusnya. Dan sebagainya gitu ya. Dan sebagainya. Itu. Gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita balik. Kita balik ya. Kalau tadi desimal jadi persen, sekarang persen jadi desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama caranya. Sangat gampang. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan contoh seperti ini. 2%. Nih, 2%. Bagaimana caranya kita merubahnya menjadi desimal? Bagaimana caranya? Ingat bahwa persen itu adalah per 100 kan? Tadi yang barusan. Karena persen itulah per 100, jika di sini 2%, ya udah, pastilah dia 2 per 100. 2% itu sama dengan 2 per 100. Udah beres. Tapi kita rubah jadi desimal yang ada koma-komanya. Paling gampang gitu deh. Pecahan desimal itu pecahan yang ada koma-komanya. Kalau mau gampang untuk mengingatnya. Nah, sekarang dalam prosesnya, untuk berubahnya menjadi pecahan desimal, sama kayak yang tadi kita pelajari. Ada dua angka 0. Maka kalau 2 per 100, pecahan desimalnya adalah berapa? Ayo. 0,02. Kenapa? Karena ada dua angka 0 di sini. Sehingga pecahan desimalnya haruslah ada dua angka di belakang koma. Waduh, Pak, ini kan nggak ada nolnya, Pak. Kenapa di sini bisa ada nolnya? Karena di sini per 100. Jika per 100, nolnya ada 2 biji, maka di sini jawabannya pecahan desimalnya ada dua angka di belakang koma. Ya udah 0,02 sehingga menjadi dua angka di belakang koma. Gampang kan? Gampang banget Pak. Kasih lagi Pak contoh. Oke, Bapak kasih contoh. 45%. 45%. Kalau kita rubah jadi pecahan desimal, bagaimana caranya? Kita rubah dulu jadi pecahan biasa. Pecahan biasanya adalah 45 per 100. 45% itu 45 per 100. Setelah jadi begini, lihat nih nolnya. Nolnya ada berapa nak? Nolnya ada 2. Ada 2 angka 0, berarti di dalam pecahan desimal hasilnya adalah 0,45. Tuh kan, gampang kan? Ada 2 angka 0 di sini, maka jawabannya adalah 2 angka di belakang koma. Lanjut. 50% kita rubah dulu menjadi pecahan desimal. Maaf, kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 50% itu 50 per 100. Ada berapa angka nolnya ini? Ada 2 angka 0. Bisa kita langsung seperti ini, tetapi bisa juga kita sederhanakan seperti ini. Kita sederhanakan dulu gitu ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama, sehingga dia menjadi 5 per 10. Ada, kalau tadi nolnya 2, sekarang nolnya tinggal 1. Sehingga jawabannya adalah 0,5. Ada 1 angka di belakang 0. Pak, ini kok begini, Pak? Yang atas ini boleh juga kah, Pak? Begitu kita buat seperti ini. Kita bagi
Jadi ada beberapa cara gitu ya. Pak, ini kan 50%, Pak. 50/100. Berarti 0,50, Pak. Betul, 0,50. Tetapi 0,50 seperti Bapak bilang tadi, kalau 0 di belakang ini nggak ada nilainya, makanya ini dirubah. Kita sederhanakan, kita bagi dengan angka yang sama. Mau dibuat langsung seperti ini juga boleh. Jadi 50/100 langsung jawabannya 0, berapa? 0,50. Boleh, enggak masalah. Mau disederhanakan seperti ini juga boleh. Gitu ya. Oke anak-anakku, itulah pelajaran kita untuk hari ini, yaitu merubah pecahan baik dari pecahan biasa menjadi desimal, kemudian dibalik desimal menjadi biasa, kemudian persen menjadi desimal, desimal menjadi persen, begitu. Ini hanya untuk mengingat kembali pelajaran kalian yang lalu, agar nanti kita bisa hitung campuran pecahan. Kalau ini tidak diingatkan, nanti kalian bingung bagaimana cara menghitung operasi hitung campuran pecahan, baik itu pecahan desimal maupun pecahan biasa. Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dilihat bukunya. Di situ ada penjelasan tertulis. Jadi soal-soal contoh-contoh yang Bapak berikan hari ini di video ini itu berasal dari apa yang ada di buku kalian. Contoh yang ada di buku kalian Bapak pindahkan ke sini untuk dijelaskan. Begitu ya. Baik anak-anakku sekalian, selamat belajar dan sampai ketemu pada pelajaran kita yang selanjutnya.